Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Bolehkah saya bertanya kepada senior siapa Anda? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menatap langit malam dengan marah. Tan Yun di depan ruang sedikit berdesir, seorang pria berusia 90 tahun keluar dari udara tipis. Tan Yun tidak dapat melihat kultivasi orang ini, jelas bahwa kekuatan orang ini setidaknya adalah alam pemurnian jiwa, atau bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa lelaki tua itu tampak agak akrab, dan kemudian, memikirkan sesuatu, membungkuk dan berkata, mungkinkah Anda adalah kakak laki-laki Penatua De? Tan Yun tahu bahwa Tantai Zongde memiliki kakak laki-laki yang berada di kota alun-alun gerbang abadi dari Sekte Suci Huangfu dan bertanggung jawab atas kantor pusat lelang dari Bank Suci Huangfu. Dan lelaki tua itu memiliki kemiripan dengan Tantai Zongde. Pria 90 tahun itu tersenyum dan mengangguk, tatapannya menatap Tan Yun dengan setuju, kepala keluarga benar, teman kecil Tan memang berbakat. Tantai Zongde adalah budak keluarga Tantai Xuanzong, dan karena lelaki tua ini adalah kakak laki-laki Tantai Zongde, maka penguasa keluarga yang dia bicarakan secara alami adalah Patriark Tantai Xuanzong. Senior, saya tidak tahu perintah apa yang harus diberikan oleh Master Klan kepada Anda untuk datang sendiri. Tan Yun menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Pria berusia 90 tahun itu memandang orang tua dan kakek Tan Yun dan tersenyum, orang tua, izinkan saya memperkenalkan diri, orang tua itu adalah Tantai Zongkun, Patriark telah memerintahkan saya untuk tinggal di keluarga Tan di masa depan dan melindungi keluarga Tan, keselamatan dan keamanan. Saya ingin tahu apakah Anda semua ingin memberi saya rumah. Tan Yun sangat gembira, Tantai Xuanzong mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tan, mungkinkah Patriark tahu bahwa dia memiliki banyak musuh di Sekte Huangfu Sein? Dan juga mengirim orang yang begitu kuat untuk duduk di keluarga Tan. Bisnis utama perusahaan adalah kantor utama keluarga abadi, Tantai Zongkun, harus menjadi kekasih Tantai Xuanzong. Tampaknya Tantai Xuanzong menjadi lebih baik baginya setelah dia menawarkan rencananya kepada Tantai Xuanzong. Memikirkan hal ini, Tan Yun segera menyatakan bahwa dia sangat bersedia. Tantai Zongkun adalah orang yang sangat kuat sehingga di mata orang tua dan kakek Tan Yun, dia sudah abadi. Mereka tampak berhati-hati. Setelah itu, Tantai Zongkun bertukar kata dengan orang tua dan kakek Tan Yun, memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu formal di depannya. Dan dia memberitahu Tan Yun untuk berkultivasi dengan nyaman di Sekte Suci Huangfu, dan tidak ada yang berani menyinggung keluarga Tan dengan dia duduk di sana. Tan Yun tidak lagi khawatir, akan pergi untuk memeriksa siapa almarhum, wajah Tantai Zongkun dengan tatapan membunuh, berkata, teman kecil Tan tidak perlu melihat, dia adalah jantung dari jiwa binatang Taois, adalah diakon dari garis keturunan jiwa binatang, bernama Jiang Xie. Jiang Xie, Taois jiwa binatang. Tan Yun mencibir, begitu, aku menghapus putra Taois jiwa binatang, Wu Feixiong, sepertinya benda tua ini, mengirim seseorang untuk menghancurkan seluruh keluargaku. Kemarahan menyebar dari dada Tan Yun. Bajingan tua ini, Taois jiwa binatang, harus menemukan kesempatan untuk memusnahkan. Tantai Zongkun berkata dengan penuh arti, teman kecil Tan, ketua sekte memiliki harapan yang tinggi padamu, dan tahu bahwa kamu memiliki banyak musuh di sekte dalam, oleh karena itu, perintahkan orang tua itu untuk datang dan duduk di rumah Tan, sehingga kamu bisa berkultivasi di sekte tanpa khawatir, dan layani sekte suci saya di masa depan. Anda tidak bisa mengecewakan Master Sekte. Junior mengerti. Tan Yun dengan hormat berkata, berpikir untuk kembali ke sekte untuk menemukan Tantai Zongde untuk mendapatkan benih api. Jadi dia bertanya dengan santai, senior, saya ingin tahu apakah De Lao sekarang di Huangfu Sengsing. Tidak lagi. Tantai Zongkun berkata, orang tua itu dikirim ke sini oleh Patriark, dan saudara laki-laki kedua saya pergi untuk mengambil alih posisi saya di kantor pusat Huangfu. Tan Yun mengingatnya, jauh lebih baik. Dia sendiri lebih mengenal Tantai Zongde, dan Tantai Zongde bertanggung jawab atas kantor pusat Huangfu. Kemudian dia memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga dia dapat memobilisasi sumber daya dan menyediakan api untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya, dan melangkah ke punggung singa Dewa Naga Emas bersama Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyu, lalu membawa mereka bertiga ke udara, berubah menjadi sambaran petir emas dan menghilang ke langit berbintang dengan kecepatan tinggi. Setelah kepergian Tan Yun, Tantai Zongkun tinggal di rumah Tan. Di depan Tan Changchun dan orang tua Tan Yun, dia tidak memiliki pendirian yang kuat, seperti orang tua tanpa kekuatan, yang menghabiskan hari-harinya memelihara burung di rumah Tan, begitu damai. Rumah Tan memiliki pria kuat yang duduk di berita, tetapi terlebih lagi kota Wang Yue semua orang terkejut. 2 hari kemudian, singa Dewa Naga Emas membawa Tan Yun III, terbang ke pegunungan hukuman surgawi.
Setelah 3 hari lagi, ketika mereka masih puluhan ribu mil jauhnya dari Sekte Suci Huangfu, Tan Yun mengendarai perahu roh Zhong Wu Xiao, menyingkirkan singa Dewa Naga Emas, dan melesat menuju gerbang gunung. 1 jam kemudian, perahu roh terbang di depan gerbang gunung Sekte Suci Huangfu. Tan Yun 3 orang mengeluarkan token identitas Sekte Dalam, sehingga diakon Sekte Luar yang menjaga gerbang gunung, membuka alam rahasia Huangfu untuk melepaskan. Setelah ketiga Tan Yun melewati gerbang luar dan sampai ke gerbang dalam, Zhong Wu Xiao dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun. Sekarang masih ada 16 hari tersisa sebelum kompetisi 9 Vena Sekte Dalam, jadi sudah waktunya baginya untuk kembali ke Vena Senjata. Setelah Zhong Wu Xiao pergi dengan perahu rohnya, Tan Yun mengorbankan pedang terbangnya dan membawa Mu Mengyu menuju gerbang gunung dan Vein. Ketika Tan Yun memikirkan waktu berikutnya, dia perlu pergi sebentar untuk membantu menyembuhkan ayah Sen Subing, jadi dia menempatkan Mu Mengyu di Gunung Abadi Changling, di mana ada banyak murid di Taman Obat, jadi dia bisa mengurusnya. Setelah Tan Yun kembali ke Gunung Abadi Changling, Dan Yu dan murid Pil Garden lainnya datang dan memanggil saudara ipar Mu Mengyu. Setelah diteriaki lagi, Mu Mengyu pun lambat laun menerimanya dan tinggal di rumah Tan Yun. Mengyu, aku akan pergi sebentar, ada beberapa hal yang harus aku urus, jadi kamu bisa menunggu di sini untuk kepulanganku tanpa khawatir. Tan Yun mencium kening Mu Mengyu dan berkata lembut. Mu Mengyu tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan, dengan senang hati menganggukkan kepalanya, saya akan tinggal di sini untuk berkultivasi selama periode waktu ini. Anda memperhatikan keselamatan ketika Anda melakukan sesuatu, saya akan menunggu Anda kembali. Bagus. Tan Yun tersenyum tipis dan mundur dari rumah. Dan Yu menyapanya dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Tan, adik kecil memberitahumu kabar baik. Apa itu? Tan Yun bingung. Kakak Tan, Anda tidak tahu, 7,5 bulan yang lalu, hanya 5 atau 6 hari setelah kami meninggalkan sekte, lampu kehidupan 12 penatua Luwu padam. Dan Yu tertawa dingin dan berkata, benda tua ini mati dengan baik. Ketika Tan Yun awalnya melenyapkan Luwu, dia meninggalkannya untuk berjuang sendiri di sebuah gua di luar dan Vein, dan ketika dia mendengar berita kematian Luwu, Tan Yun tentu saja tidak terkejut. Tapi dia masih berpura-pura tercengang, Luwu sudah mati. Apakah pembunuhnya sudah ditemukan? Tidak. Big Bull berkata, adik laki-laki kembali dari Sekte Abadi-Abadi, juga terdengar, ketika ayah Luwu Sekte Abadi dan berdenyut 4 tetua, 6 bulan penuh untuk menemukan, dan akhirnya bahkan tubuh Luwu tidak ditemukan. Yah, apa sih, pantas mati. Tan Yun dengan apik berkata, oh ya kakak senior Tan, ada satu hal lagi, aku ingin memberitahumu. Tatapan Dan Yu khawatir berkata, kamu berada di garis keturunan jiwa binatang sebelumnya, dan masalah membuang satu-satunya putra Daois jiwa binatang, telah menyebar di antara sekte dalam. 10 hari yang lalu, Taois jiwa binatang membunuh dan mendekati kepala kami, mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu, tetapi kepala kami langsung menghancurkan benda tua itu. Meskipun kepala suku menghargai Anda, tetapi tidak dapat dihindari bahwa Anda akan memiliki prasangka terhadap Anda. Juga, Anda harus lebih berhati-hati. Adik laki-laki saya khawatir bahwa Beast Soul Daois akan membalas Anda. Mendengar itu, Tan Yun menepuk bahu Dan Yu, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Dan Yu, kamu memberitahu semua saudara Pil Garden untuk tidak memberitahu berita bahwa Meng Yu ada di sini. Setelah mendengar ini, Dan Yu menganggukkan kepalanya dan menyuruh semua murid Pil Garden, seperti yang diperintahkan oleh Tan Yun, untuk tutup mulut. Setelah menenangkan Mu Mengyu, Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan melesat menuju Gunung Abadi Bingqing. 1 jam kemudian, matahari terbenam di barat. Sen Subing mengenakan gaun bunga emas, berdiri di atas puncak, menatap ke langit, sungguh, orang-orang telah kembali begitu lama, kenapa Tuan belum datang? Embusan angin bertiup, rok terbang, rok panjang menempel di tubuhnya yang bergelombang dan halus, pinggangnya yang tak tertahankan, seolah pecah kapan saja. Dia sangat cantik, tetapi satu-satunya kelemahan, sedikit kurus, tetapi kurus tidak aneh, hanya membawa keinginan kuat untuk melindunginya. Sen Subing menantikan tuannya untuk segera datang, dan kemudian menemaninya pulang, untuk melihat ayahnya. Tiba-tiba, kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan muncul di matanya yang indah, tetapi itu adalah Tan Yun, yang mengenakan kerudung dingin napas kura-kura di langit, terbang dengan kakinya di atas singa Dewa Naga Emas. Tuan, kenapa kamu baru saja? Sen Subing dengan cemberut menatap Tan Yun yang muncul di depannya dan cemberut. Tan Yun terbatuk ringan, suara tua itu keluar dari mulutnya, aku menghitung menurut waktu, kamu seharusnya baru saja kembali.
Orang-orang telah kembali selama hampir setengah bulan. Sen Subing melangkah maju dan meraih lengan Tan Yun, berjalan menuju sisi aula bincing, sambil tertawa main-main, "Tuan, nanti muridku akan memberimu kejutan." "Kejutan?" Tan Yun berkata dengan curiga, "Bagus, bagi Tuan untuk melihat kejutan apa yang harus dibawa oleh muridku yang berharga untuk Tuan." Setelah memasuki Ice Clear Hall, Sen Subing menekan Tan Yun di kursi, dan seperti biasa, datang di belakang Tan Yun, menjulurkan jari gioknya yang mewah, memijat bahu Tan Yun. "Tuan, sebelum memberi Anda kejutan, murid saya ingin berterima kasih kepada guru dengan benar." "Oh, terima kasih untuk apa?" Tan Yun berkata dengan santai. "Terima kasih atas pengamatan guru pada malam hari, terima kasih atas ketidakpastian guru." Sen Subing berkata dengan gembira. "Tuan, Anda tahu, Anda benar-benar pada awalnya, tingkat kompetisi seni dan 3 sekte kuno ini, Nadi dan murid saya benar-benar memenangkan puncak. Tuan, ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Tan Yun sebenarnya adalah seorang Saint Rank Grid dan Master, dia sendiri yang membalikkan kekalahan. Anak magang, sebagai hasilnya, secara pribadi ditunjuk oleh Patriark sebagai penatua yang berjasa dari dan Fein Sekte Abadi." Mendengar itu, Tan Yun pertama-tama berpura-pura terkejut, lalu tertawa, "Hehehe, kalau begitu tuanku harus memberi selamat padamu, muridku luar biasa." Lalalala, Sen Subing adalah gadis muda yang nakal, meludahkan lidahnya yang harum dan berkata dengan nakal, "Itu sudah pasti, jangan lihat murid siapa dia." "Tuan," Patriark mengatakan bahwa setelah magang memimpin sekte dalam dan murid Vena dan berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, magang akan mengambil jabatannya di sekte abadi. Magang benar-benar bahagia. Sen Subing, di depan Tan Yun, mau tidak mau ingin berbagi suka dan dukanya dengan Tan Yun, seolah-olah dia memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk diucapkan. "Tuan, 12 sekte dalam dan Vena kami Luwu sudah mati. Mungkin surga telah memperlakukannya dengan adil dan membiarkan dia dihukum sebagaimana mestinya. Saya tidak tahu siapa yang membunuhnya, jika tidak, murid saya akan sangat berterima kasih kepada orang yang membunuhnya." Rumput giok pemulihan jiwa, yang digunakan untuk membuat pil untuk kepala Tang, diracuni oleh Luwu. Pada saat itu, jika murid itu membunuhnya, ayahnya pasti akan mempersulit murid itu. Tapi sekarang berbeda, magang sudah menjadi penatua berjasa yang ditunjuk secara pribadi oleh Patriark. Bahkan jika ayahnya mengambil kematiannya dan ingin membawa kemarahannya ke magang, kurasa dia tidak akan berani. Selain itu, Luwu masih meninggal hanya 5 hari setelah keberangkatan magang dari sekte. Tiba-tiba, Sen Subing menghela nafas, "Aduh, guru, Anda tidak tahu, yang mana Tan Yun benar-benar membuat muridnya suka dan benci pada saat yang bersamaan." "Magang? Ada apa?" Tan Yun mengerutkan hidungnya dan bertanya. "Tuan, dia memang keajaiban iblis, dan muridku memang sangat diuntungkan karena dia, tapi, dia benar-benar terlalu mampu menemukan masalah." Sen Subing menggembung marah dan berkata, "Tidak, setelah kembali dari Sekte Abadi-Abadi, dia membuang putra kepala garis keturunan jiwa binatang Sekte Dalam. Muridnya ini hanya sedikit ceroboh dalam tindakannya, akankah Daois jiwa binatang bisa menyerah dengan damai?" Setelah mendengar ini, Tan Yun tersenyum, "Mendengar nada bicara muridmu, apakah kamu khawatir tentang dia sekarang? Bagaimanapun, dia adalah jasa besar dan Feinku, jadi tentu saja muridku harus merawatnya." Setelah Sen Subing selesai berbicara, tangannya yang meremas bahu Tan Yun bergetar, terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. "Magang, kamu baru saja menyemburkan, mengapa kamu tiba-tiba berhenti mencicit?" Tan Yun berkata sambil tersenyum. Bersamaan dengan embusan wewangian tubuh wanita, Tan Yun menemukan Sen Subing muncul di hadapannya, tatapan menggeliat, tapi luar biasa menawan. "Ada apa? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja," kata Tan Yun. Wajah Sen Subing yang tertiup muncul sentuhan rasa malu. "Tuan, Anda pikir murid magang itu tampan? Jangan berbohong kepada orang-orang, untuk mengatakan yang sebenarnya. Tampan ah. Pintu bagian dalam 13 cantik, tidak bisa terlihat bagus juga." Tan Yun berkata dengan jujur. Mendengar itu, hati Sen Subing sedikit berdebar, kalau begitu tuannya berpikir bahwa muridnya sekarang terlihat seberapa besar. Hanya 26 atau 7, kan? Tan Yun memandangnya dan berkata, "Lalu, guru, apakah Anda suka? Oh tidak, menurut Anda magang terlihat bagus sekarang, atau apakah magang terlihat bagus ketika dia masih remaja?" Suara Sen Subing semakin kecil. Tan Yun tidak berpikir narsis, Sen Subing pindah ke hatinya, "Jadi, menggoda, anak magang, bagaimana masih di depan tuan pemalu ah? Kamu sekarang sedikit dewasa, meskipun aku tidak tahu bagaimana penampilanmu ketika kamu masih remaja, tapi aku pikir kamu bahkan lebih menakjubkan saat itu." Tan Yun mengatakan yang sebenarnya,
Mengapa Sen Subing bertanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Mendengar kata-kata, lebih menakjubkan, Sen Subing tampaknya telah mengambil keputusan, jadi dia kembali ke belakang Tan Yun, membalik tangan batu gioknya, dan sebuah pil hijau muncul di telapak tangannya, dan dengan cepat menelannya ke dalam perutnya. Segera, dia merasakan sakit tusukan jarum di wajah, leher dan bahkan setiap inci tubuhnya, dan dia menahan rasa sakit itu, tangannya masih memijat bahu Tan Yun. Sesaat kemudian, Sen Subing melihat ke belakang dengan cemas ke cermin yang tergantung di salah satu dinding, dan ketika dia menemukan wajah seorang gadis muda muncul di cermin, dia melihat kembali ke punggung Tan Yun dan berkata, "Tuan, tutup matamu." "Untuk apa?" Tan Yun mengangkat alis pedangnya. "Tuan, tutup saja." Hanya di depan Tan Yun Sen Subing akan mengungkapkan sisi kewanitaannya. Bukan lagi postur keindahan gunung es di mata orang luar. "Baiklah, baiklah, aku akan menutupnya." Tan Yun bekerja sama dan menutup matanya. Sen Subing hati rusak kepada Tan Yun, gigi kerang terbuka ringan, berkata, "Tuan, murid memberi Anda kejutan. Oh, Anda membuka mata untuk melihat." Saat Tan Yun membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Sangat cantik." Dalam pandangannya, kulit Sen Subing yang awalnya pecah, leher batu giok, tangan, sekarang semakin berair, telah kembali ke penampilan Doujian. Tan Yun tiba-tiba terbangun, tidak heran ketika dia berada di Sekte Abadi-Abadi. Ketika dia memberi Sen Subing pil agung sisa-sisa wajah berkualitas sangat tinggi, Sen Subing tidak meminumnya, ternyata dia menganggap dirinya sebagai penilai kecantikan. "Hihi, Tuan, apakah itu benar-benar indah?" Hati Sen Subing bergejolak, tersenyum manis dan berkata, "Tapi juga, wanita muda ini sekarang dikembalikan ke usia kacang, pasti akan menjadi layang tiada taranya di dunia." "Bau cantik." Tan Yun tertawa, "Selama kamu bahagia." "Tuan itu jahat." Sen Subing mengerucutkan mulut cerinya dengan tidak puas. "Oke, muridku yang paling cantik, oke." Tan Yun bercanda. Sen Subing mengerutkan hidungnya yang mungil, itu lebih seperti itu. Segera, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Sen Subing menambahkan, "Tuan, setelah Delau mengetahui bahwa muridnya telah kembali dari Sekte Abadi-Abadi, dia mengirim beberapa benih api, yang akan diberikan muridnya kepadamu di sini." "Bagus." Tan Yun sangat gembira. Cincin Qiankun Sen Subing melintas di antara jari-jarinya, dan 3 kelompok api hitam eboni yang identik menyala perlahan di dalam tirai cahaya. Tidak buruk, mereka semua adalah api kelas harta karun yang sangat tinggi yang dikaitkan dengan es, api besi di mana-mana. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, dan dengan lambaian tangannya, dia membawa 3 kelompok api besi Wu Bing ke dalam cincin Qiankun. "Tuan, Delau juga mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, dia juga akan mengirimi Anda benih api kelas bawah atribut es, dan 2 dari atribut api. Juga, Delau memberitahu muridku untuk memberitahumu bahwa dia dipindahkan ke kantor pusat Huangfu Sekte Abadi oleh Master Sekte, mengatakan bahwa jika kamu perlu menemukannya di masa depan, kamu harus pergi ke kantor pusat Huangfu. Aku akan mencatatnya." Tan Yun seperti angin musim semi, mata berbintang dipenuhi dengan warna penuh harapan. Ketika api es Hong Meng akan melahap api besi Wu Bing pasti akan maju, maka, cara lain untuk membunuh musuh secara tak terduga. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun bangkit dan menatap Sen Subing dan berkata, "Ayo pergi, bawa aku kembali ke kampung halamanmu untuk melihat kondisi ayahmu." "Tuan, kami benar-benar memiliki hati ke hati." Sen Subing tersenyum dan meraih lengan Tan Yun dan berjalan keluar. Setelah sampai di puncak, Sen Subing tersenyum dan berkata, "Tuan, murid saya juga ingin merasakan perasaan melintasi kehampaan di udara, mengapa Anda tidak membawa murid saya untuk terbang?" Sen Subing mengulurkan tangan batu gioknya, ingin Tan Yun menuntunnya terbang. Tan Yun tentu tidak setuju. Jika embusan angin di langit meniup kerudung dingin napas kura-kura, maka dia tidak akan menemukan bahwa dia terbang di atas singa Dewa Naga Emas. Tan Yun berkata dengan canggung, "Apakah kamu tidak memiliki perahu roh?" "Saya masih suka naik perahu roh, lebih nyaman seperti itu." "Oh, tidak apa-apa." Sen Subing menarik kembali tangan gioknya dengan penuh minat, mengorbankan perahu roh senjata sub terhormat berkualitas sangat tinggi, membawa Tan Yun terbang keluar dari gerbang gunung dan puls, menuju pintu masuk gerbang luar ranah rahasia Huangfu. 2 jam kemudian, perahu roh terbang keluar dari alam rahasia Huangfu, menuju pegunungan selatan pegunungan hukuman surgawi. "Subing, di mana kampung halamanmu?" tanya Tan Yun. Sen Subing tampak murung dan berkata, "Saat itu, setelah Gongsun Yangchun menjebak ayahku dan menyebabkan dia dicopot oleh Master Sekte, ibu dan ayahku, menetap di pegunungan 3 juta mil selatan Sekte secara anonim. Jangan sedih, kamu akan memiliki hari untuk membunuh musuhmu dengan tanganmu." Tan Yun mendorong. "Yah, aku sangat percaya." Sen Subing mengepalkan tinjunya yang harum, tatapannya tegas. "Oh ya, Soubing.
Tan Yun bertanya, dan nama aslimu adalah? Tuan, Subing adalah nama asli murid itu. Sen Subing menjawab, di klan suci kerajaan, hanya King Feng, King Qiu dan Wende, dan Anda, guru, yang mengetahui identitas murid saya. Semua orang tidak tahu, jadi tidak apa-apa bagi murid itu untuk menggunakan nama aslinya. Jadi begitu, Tan Yun menjawab. Jarak 3 juta, dengan kecepatan perahu roh artefak sub terhormat, 1,5 hari akan tiba. Perahu roh turun secara vertikal dari langit, dan akhirnya melayang di tengah puncak gunung yang tidak menarik. Sen Subing melepaskan kesadaran spiritualnya, tidak menemukan siapapun di sekitarnya, dia menjentikkan jarinya, sinar energi spiritual melesat ke batu besar, segera, batu itu seperti riak air, samar-samar terlihat, ilusi dinding batu dari lapisan tirai berkilauan. Melihat ini, Tan Yun tahu bahwa kampung halaman Sen Subing berada di dalam wilayah rahasia kecil. Dan batu itu adalah pintu masuknya. Tuan, ayo masuk. Sen Subing tersenyum ringan, meraih tangan Tan Yun, dan setelah melangkah ke dalam batu, mereka berdua menghilang di udara tipis. Batu besar itu masih mengalami erosi selama bertahun-tahun, berdiri tidak berubah di titik tengah gunung. Tan Yun muncul di wilayah rahasia, semburan aroma datang ke hidung, sejauh mata memandang, adalah lingkaran 10 mil dari lautan bunga Taman Persik. Jauh di dalam hutan Persik, sebuah paviliun bangunan di aura padat mengaspal bumi, ada 100 dari mereka. Di sekitar kelompok paviliun kuno, jembatan kecil dan air yang mengalir, pohon willow yang menggantung rendah, alirannya jernih hingga ke dasar. Burung terbang di langit, seperti surga di luar dunia. Terisolasi dari dunia, tempat yang bagus. Tan Yun emosi yang tulus. Jika Anda tidak memiliki perseteruan darah, akan lebih baik untuk menjalani hidup Anda di tempat rahasia dengan damai dan tenang, itu juga hal yang indah. Tuan, itu rumah saya. Sen Subing menunjuk ke sebuah paviliun jauh di dalam Taman Persik, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Tatapannya sedih, ibuku sangat menyukai bunga persik ketika dia dan kemudian setelah dia pergi, ayahku menanggung penyakitnya dan menanam hutan Taman Persik ini dengan tangannya sendiri. Kemudian kesehatan ayah saya memburuk sampai 20 tahun yang lalu, dia terbaring di tempat tidur. Sen Subing berkata di sini, air mata mengaburkan matanya. Dia membenci Gongsun Yangchun, jika bukan karena dia, keluarganya akan tetap bahagia, dan orang tuanya akan menikmati kebahagiaan keluarga mereka. Namun, semua ini hanya bisa berubah menjadi gelembung. Tan Yun menepuk bahu Sen Subing yang harum dan berkata dengan tenang, ketika ayahmu sembuh, ini akan menjadi penghiburan terbesar bagi arwah ibumu di surga. Hahem. Sen Subing menyeka air matanya, dan Tan Yun hendak berjalan melalui Taman Persik ketika seorang pelayan yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai Qingqing, melihat Sen Subing, pertama membeku, dan kemudian berlari ke arah Sen Subing sambil menangis. Nona, oh, akhirnya Anda bisa kembali, cepat pergi menemui tuannya. Tubuh halus Sen Subing bergetar, firasat, mendesak, Xiaoyu, ayahku apa yang terjadi padanya? Oh, Nona, tuan tua dia sekarat. Xiaoyu berteriak, kata-katanya seperti baut dari biru ke Sen Subing. Sen Subing bergegas seperti orang gila menuju paviliun di seberang jembatan kecil. Alis Tan Yun terpelintir, mengikuti dari dekat, dan mengikuti Sen Subing ke paviliun. Dan pelayan bernama Xiaoyu terus memanggil bahwa Nona sudah kembali. Tidak lama kemudian, ratusan paviliun telah kehabisan sosok manusia. Ayah Sen Subing, Sen Tianzi, adalah patriark klan Sen. Setelah dia dihapuskan lebih dari 30 tahun yang lalu, dia khawatir Gongsun Yangchun akan menghilangkan akar klan, jadi dia membawa ratusan klan dari dunia luar ke wilayah rahasia kecil untuk menjalani kehidupan yang bebas dari dunia. Ketika anggota klan mendengar bahwa wanita muda itu telah kembali, mereka semua berlari menuju paviliun Sen Tianzi. Akhirnya ratusan orang, berbisik dan menangis, berjaga di luar gedung paviliun. Mereka tahu bahwa patriark telah mencapai titik kelelahan. Di dalam ruangan di lantai 2 paviliun gedung, Sen Tianzi, yang pernah menjadi kepala klan Santo Imperialis, kepala urat nadi Sekte Santo, sekarang pucat dan tua. Lebih dari 30 tahun yang lalu, harapan hidupnya telah mencapai lebih dari 1000 tahun, dan kemudian setelah kolam roh dihapuskan, selama 30 tahun ini, Piloh yang menopang hidupnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Pada saat ini, Sen Tianzi sedang berbaring dengan tenang di sofa, napasnya seperti sutra yang berkeliaran. Ayah, bangunlah putri kembali ah, oh. Sen Subing berbaring di depan sofa dan menangis keras. Namun, Sen Tianzi tetap diam. Subing, biarkan aku melihatnya. Tan Yun datang di sebelah Sen Subing dan berkata dengan lembut. Sen Subing mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, memohon dalam enam pikirannya, Tuan, cepat selamatkan ayahku. Aku akan melakukan yang terbaik. Tan Yun berkata,
memanipulasi indera spiritualnya untuk meresap dengan lembut ke dalam tubuh Shen Tianzi. Waktu berangsur-angsur terkuras, alis Tan Yun menjadi semakin erat, terlihat sangat rumit. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik kembali indera spiritualnya dan membuka matanya, dengan tatapan meminta maaf di matanya, "Subing, sayangnya, aku tidak bisa menyelamatkannya. Ayahmu terlalu tua, jika tuanku tidak salah, dia telah menggunakan obat-obatan untuk mempertahankan vitalitasnya selama ini." Tan Yun berkata jujur, "Sekarang vitalitas ayahmu telah habis, kondisi fisiknya saat ini, tidak dapat lagi menahan kerusakan dari kekuatan obat apapun, sayangnya, belasungkawa Anda." Mendengar kata-kata ini, tubuh halus Shen Subing bergetar, dia hampir tidak bisa menerima kenyataan di depannya, langsung pingsan, berdebar kencang di dada Tan Yun, merobek jantungnya dan menangis. "Tuan, kamu curangkan. Kamu pasti bisa menyelamatkan ayahku, kan?" Aku tidak ingin ayahku mati. Tuan, tolong selamatkan ayahku, oke?" Shen Subing menatap Tan Yun, air mata sedih seolah menenggelamkan langit dan bumi. "Tuan, ibu magang pergi, satu-satunya kerabat magang hanyalah ayah." Shen Subing kesakitan, melolong, "Tolong selamatkan ayahku, tolong." Penampilan Shen Subing yang putus asa dan tak berdaya membuat Tan Yun merasa patah hati, dia membuka tangannya untuk memeluknya erat-erat dan berkata dengan lembut, "Jangan seperti ini, ayahmu benar-benar sudah terlalu tua, fungsi tubuhnya telah mencapai akhir. Namun, dia dapat mendengar suaramu saat ini, jangan menangis, kuatkan dan jangan biarkan ayahmu pergi bersama." Shen Subing berhenti menangis dalam pelukan Tan Yun dengan tersentak, dia melepaskan diri dari pelukan Tan Yun dan tersedak, "Tuan, apakah Anda memiliki cara untuk membuat ayah saya bangun? Bahkan untuk sesaat, murid saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada ayah." Petik 2. Shen Subing berhenti menangis dalam pelukan Tan Yun dengan tersentak, dia melepaskan diri dari pelukan Tan Yun dan tersedak, "Tuan, apakah Anda memiliki cara untuk membuat ayah saya bangun? Bahkan untuk sesaat, murid saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada ayah." Petik 2. Tan Yun merasa sedih atas apa yang terjadi pada Shen Subing, dan setelah dia mengangguk, menunjukkan bahwa tidak ada masalah, dia melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual mengalir ke dada Shen Tianzi langsung ke jantungnya. Segera, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan lusinan energi spiritual lainnya memasuki titik akupuntur utama Shen Tianzi di sekitar tubuhnya. Beberapa napas kemudian, berbaring telentang di sofa, Shen Tianzi perlahan membuka matanya saat ini, setetes air mata berlumpur, mengalir di pipi yang keriput. Seperti yang dikatakan Tan Yun sebelumnya, Shen Tianzi memang mendengar putrinya menangis. "Ayah." Shen Subing duduk menyamping di sofa, tangan gemetar menangkup pipi Shen Tianzi, dia tidak ingin menangis di depan ayahnya, tetapi air mata jahat, selalu jatuh tak terkendali. Shen Tianzi mengalihkan pandangannya dengan susah payah, mengarahkan pandangannya pada Shen Subing, gemetar terbuka, suaranya sangat lemah, anak orang, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, adalah hukum surga, tidak ada yang bisa lolos. Ayah bisa bertahan sampai kamu dewasa, ayah meninggal tanpa penyesalan, bertahun-tahun. Ayah sangat merindukan ibumu, awal ingin bersatu kembali dengannya, ayah sekarang melihat Anda tumbuh dewasa, itu puas. Hanya anakku yang malang, kamu tidak boleh sedih, jangan sedih, ibumu kompetitif dalam hidup, harus membiarkanmu beribadah di sekte suci Huangfu, tahun-tahun ini membuatmu menderita. Padahal, balas dendam bukanlah keinginan ayah, ayah hanya ingin kamu menghabiskan hidupmu dengan bahagia. Menonton Shen Tianzi menjelaskan masalah kata-kata terakhir, Tan Yun menghela nafas dan mundur dari kamar, omong-omong, pintu kamar tertutup. Di dalam ruangan, "Ayah." Shen Subing terisak, nada suaranya tidak mengerti, "Ayah, kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak menyalahkan Tante Xuanzong atas apa yang terjadi saat itu, tetapi dialah yang menghancurkan kolam roh Muah. Mengapa jangan salahkan dia, kenapa, putri benar-benar tidak bisa mengetahuinya?" Shen Tianzi menghela nafas panjang, dengan jujur berkata, "Putri, pada kenyataannya, patriark dia adalah kakak laki-laki ayahku, dia memperlakukan ayah seperti tangan dan kaki. Tetapi pada saat itu, Gongsun Yangchun membingkai bukti kesalahan ayah untuk dilakukan dengan mulus, semua orang ingin patriark untuk membunuh ayah. Atau sang patriark mengingat perasaan lama terlepas dari semua tentangan, dan mengusir ayah dari divisi. Juga, itu bukan hanya karena kamu memberi ayah pil sehingga ayah bertahan sampai saat ini.
Patriark sebenarnya tahu bahwa ayah ada di sini, dan dia akan mengirim pil dan menemani ayah selama beberapa hari gosip setiap tahun. Namun, ayah tidak memberitahu Patriark tentang identitasmu sebagai putriku untuk berjaga-jaga. Tatapan Shen Tianzi bergerak, sekarang dia juga percaya bahwa ayah tidak bersalah, dan dia juga ingin membunuh Gongsun Yangchun. Tapi putri, kamu harus tahu bahwa pertempuran 9 pembuluh darah Sekte Suci Huangfu, tidak hanya gerbang dalam, ke gerbang suci, ada juga barang antik tua yang menyelam di atas, mereka adalah kekuatan pendorong di balik pertempuran 9 pembuluh darah. Jika Patriark mengeksekusi Gongsun Yangchun pada saat ini, itu pasti akan melibatkan rambut dan menggerakkan seluruh tubuh, posisi Patriarknya sulit untuk dilindungi. Itu sebabnya ayah tidak akan membiarkanmu menyalahkan Patriark. Setelah mengetahui keadaan masalahnya, mata indah Shen Subing dengan air mata di dalamnya, membocorkan tatapan bersumpah, "Ayah, jangan khawatir, putriku sekarang telah mengenali seorang guru, dia akan mengajari putriku, suatu hari, putriku akan bunuh Gongsun Yangchun dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendammu." Ayah, tahukah kamu, putri sekarang adalah sesepuh berjasa sekte dan Vena abadi, putri akan naik selangkah demi selangkah, posisi kepala sekte suci dan Vena, dan mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Ayah, putriku tahu bahwa jika aku mengatakan ini, kamu akan mengkhawatirkan putriku. Shen Subing tersedak, tolong percayalah bahwa putriku akan dapat membalas kematianmu. Kamu gadis bodoh, kamu memiliki sifat yang sama dengan ibumu. Shen Tianzi menyebutkan mendiang istrinya dan matanya yang mendung menunjukkan rasa kerinduan yang kuat, kamu sama keras kepala dan keras kepalanya seperti dia, apa yang paling nyaman bagi ayah saat ini, di mana kamu akan kembali di masa depan. Ayah ingin melihat hari ketika Anda menemukan suami pilihan Anda, jika tidak, dengan sifat Anda, ayah akan khawatir bahwa Anda akan diganggu ketika Anda menikah dengan orang lain. Kasihan orang tua, Shen Tianzi sampai akhir hayatnya, yang dia pikirkan hanyalah masa depan putrinya. Shen Subing terisak, "Ayah, Anda tidak perlu khawatir tentang putri saya sudah memiliki seseorang yang dia sukai." Mata Shen Tianzi tiba-tiba menjadi cerah, mungkin sedikit bersemangat, atau mungkin kembalinya cahaya sebelum orang mati. Kata-kata aslinya yang tidak jelas, tetapi juga lebih jelas, siapa? Di mana dia? Cepat lihat ayah. Ayah, dia adalah Tuan Putri. Shen Subing mendengus, putriku belum tahu penampilannya, tapi putriku memujanya, dan putriku tidak bisa mengatakan apakah perasaan itu cinta atau bukan. Gadis bodoh, apakah itu waktu cinta akan jelas bagimu? Wajah pucat Shen Tianzi dibanjiri dengan senyum tebal, cepat panggil dia, ayah ingin berbicara dengannya. Shen Subing ragu-ragu sebelum berkata, "Ayah, putrimu tidak tahu bagaimana perasaannya tentang putrimu. Putrimu telah pandai menyelamatkan muka sejak dia masih muda, Anda tidak diizinkan untuk memberitahunya nanti bahwa putrimu jatuh cinta dengan dia." Bagus, ayah berjanji, ayah juga sudah selesai, mengerti apa yang kamu pikirkan. Shen Tianzi menjawab, dia secara alami tahu dengan jelas bahwa putrinya yang berpikiran tinggi dan keras kepala takut tuannya akan menolaknya. Air mata Shen Subing menetes, bangkit, dan meninggalkan ruangan. Di dalam lobi di lantai pertama, Tan Yun berhenti dan berdiri, dan di belakangnya terdengar suara sedih Shen Subing, "Tuan, ayahku ingin bertemu denganmu." Bagus. Tan Yun tidak terlalu memikirkannya, jadi dia pergi ke lantai 2, dengan lembut memasuki ruangan dan datang ke sofa Shen Tianzi. "Putri, pergilah, ayah dan tuanmu akan berbicara." Shen Subing keluar ruangan dengan air mata berlinang dan menutup pintu. Suara Shen Tianzi mulai menjadi mendesak, menyiratkan bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Subing berkata bahwa kamu adalah tuannya, kan? "Iya," jawab Tan Yun. "Tolong maafkan saya karena tidak bisa bangun, untuk memberi hormat kepada Anda." Shen Tianzi berhenti dan berkata, "Orang tua tidak perlu dilihat." Tan Yun berkata dengan perasaan yang sebenarnya, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan mendengarkan." "Bagus, kalau begitu orang tua akan berbicara secara langsung." Shen Tianzi menatap Tan Yun, matanya menunjukkan pandangan harapan yang dalam, "Bisakah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjaga Binger?" Ibunya meninggal lebih awal, saya sebagai seorang ayah hampir tidak melakukan tugas saya sebagai seorang ayah, sebaliknya, saya telah menjadi beban baginya. Di luar pintu, Shen Subing ketika dia mendengar ini, dia menutupi bibirnya yang merah terang, berjongkok tanpa daya di tanah, menahan diri untuk tidak menangis.
Orang tuamu jangan khawatir, Su Bing adalah muridku, aku pasti akan menjaganya. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, kalau begitu bisakah kamu berjanji pada orang tua itu? Sen Tianzi terengah-engah, bisakah kamu menjawab, berjanji pada orang tua itu, selama Binger belum menikah, kamu bisa, bahkan meninggalkannya dan selalu menjaganya. Iya, nada bicara Tan Yun pasti, kamu orang tua yakinlah, dia tidak menikah sehari, aku akan merawatnya sehari. Orang tua itu akan mengundurkan diri, jadi Tan Yun secara alami akan setuju. Bagus, bagus, dengan kata-katamu ini, orang tua itu akan mati tanpa penyesalan. Senyum muncul dengan jelas di wajah keriput Sen Tianzi. Dia tahu putrinya memiliki cinta untuk pria di depannya. Untuk sifat putrinya, saya khawatir tidak akan mudah untuk pindah ke pria lain. Putrinya belum menikah, tuannya harus selalu menjaganya. Ini adalah ranjang kematiannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk putrinya. Pada saat yang sama, di dalam hati Sen Tianzi, kecantikan, kualifikasi, karakter putrinya, bahkan jika pria di depannya adalah batu, waktu akan jatuh cinta pada putrinya. Pada saat ini, dia memandang Tan Yun seolah-olah dia sedang melihat menantunya. Bisakah kamu berjanji pada orang tua, satu permintaan terakhir? Kamu bilang, aku akan menjanjikan apa yang bisa aku janjikan, kata Tan Yun. Sen Tianzi tertawa terbahak-bahak, tetapi dia masih tertawa. Bisakah Anda membiarkan orang tua busuk melihat Anda? Orang tua busuk ingin tahu seperti apa rupa tuan putri saya. Ini. Tan Yun ragu-ragu ketika suara tercekik Sen Subing datang dari luar pintu. Jangan khawatir, guru, murid saya tidak akan mengintip secara spiritual. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun mengangkat kerudung dingin nafas kura-kura menghadap Sen Tianzi, memperlihatkan pipi yang muda dan tampan. Sen Tianzi berpikir bahwa karena Tan Yun adalah tuan putrinya, dia setidaknya akan berusia setengah baya, tetapi dia tidak pernah mengira Tan Yun akan begitu muda. Sementara Sen Tianzi membeku, Tan Yun meletakkan kerudung dingin nafas kura-kura. Setelah Sen Tianzi melambat, suaranya semakin kecil, kemarilah sedikit, orang tua memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Bagus. Setelah Tan Yun mendekatkan telinganya ke Sen Tianzi, sebuah suara lemah terdengar di telinganya, berapa umurmu tahun ini? Bisakah usiamu yang sebenarnya lebih dari 50? Tidak, Tan Yun berkata dengan suara lembut. Setelah mendengar itu, Sen Tianzi tersenyum, tolong biarkan putri saya masuk, saya akan berbicara dengannya. Silakan juga keluar dulu. Pada saat ini, Sen Tianzi memikirkan pemuda ini, yang sudah menjadi menantunya, dan dia telah berubah pikiran dari berbicara dengan Tan Yun, jadi dia tidak lagi mengucapkan kata, kamu. Tan Yun tahu bahwa dia akan menjelaskan kata-kata terakhirnya kepada Sen Subing. Jadi, dia bangkit dan pergi, membuka pintu dan melihat Sen Subing, berjongkok di lantai dan memaksa dirinya untuk tidak menangis. Subing, ayahmu ingin mengatakan sesuatu padamu, jangan mempersulit orang tuanya untuk pergi, jangan menangis. Tan Yun berkata dengan lembut. Sen Subing bangkit dan menyeka air matanya dan melangkah ke kamar. Tan Yun, di sisi lain, turun. Sekarang setelah Sen Tianzi telah menghancurkan kolam rohnya, dia secara alami tidak dapat menggunakan kekuatan rohnya untuk menyingkat penampilan Tan Yun. Jadi Tan Yun tidak khawatir bahwa Sen Subing akan belajar tentang dirinya sendiri, dari ayahnya. Sen Subing mendapati ayahnya menatap dirinya sendiri sambil tersenyum, dia meringkuk di sofa dan berkata dengan lembut, ayah, apa yang kamu tertawakan? Ayah, menertawakan kebijaksanaan putriku. Kata-kata Sen Tianzi, tiba-tiba, matanya mulai runtuh sangat cepat, wajah seperti abu mati, bernapas dengan cepat dan terengah-engah. Subing, bakat mastermu sangat bagus, dan kamu bisa dikatakan, laki-laki, dan seorang gadis, dan, dia, usianya hanya 50, dan usia Anda yang sebenarnya seharusnya tidak sebanding. Ayah, aku percaya dia adalah suami ideal bayi perempuanku, jadi, ayah bisa pergi ke 9 mata air tanpa khawatir, dan ibumu, Reuni, sekarang. Suara Sen Tianzi tiba-tiba berhenti, kepalanya terbalik tanpa daya. Mati terengah-engah. Ayah. Jeritan kesakitan mencapai telinga Tan Yun yang berada di lobi. Dia tahu bahwa Sen Tianzi telah pergi. Dia tidak naik ke atas untuk menghibur Sen Subing, dia telah kehilangan banyak kerabat dalam 10.000 siklus kehidupan, dan dia tahu akan lebih baik membiarkan Sen Subing melampiaskannya. Tidak lama kemudian, pelayan bernama Xiao Yu, buru-buru melewati Tan Yun, melangkah ke lantai 2, dan segera keluar dari paviliun sambil menangis.
melihat ratusan anggota klan, tersedak dan berkata, Patriark sudah pergi dengan damai. Berita kematian Patriark meninggalkan anggota klan dengan air mata sedih, dan tangisan memenuhi taman bunga persik. Sepotong kelopak yang jatuh, seperti Ibu Sen Subing, dan kemudian meneteskan air mata kepada suaminya yang sudah meninggal. 3 hari kemudian, hari pemakaman, para anggota klan berkabung, membawa peti mati ke hutan taman persik, mengubur peti mati Sen Tianyu ke makam istrinya. Hidup tidak dikubur dengan gua yang sama, ini adalah keinginan terakhir Ibu Sen Subing, tetapi juga keinginan Sen Tianqi. Setelah pemakaman, Sen Subing mengenakan pakaian duka, berlutut di depan kuburan, melemparkan suaranya, Ayah, Ibu, putriku bersumpah, untuk tidak membunuh Gongsun Yangchun, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Jangan khawatir tentang putrimu akan menjalani kehidupan yang baik dan akan hidup bahagia. Putrimu sangat mencintai kalian semua. Pada hari-hari berikutnya, suasana hati Sen Subing jauh lebih baik bersama Tan Yun. Kesedihan dan kebencian membuatnya lebih kuat. Hutan taman persik, di depan kuburan, angin sepoi-sepoi bertiup, kelopak bunga berdesir, sangat indah. Ayah, Ibu, putrimu ingin tinggal di sini bersamamu sepanjang waktu, tetapi dalam 3 hari, kompetisi 9 Vena Sekte Dalam akan dimulai. Putrimu akan pergi. Putrimu akan kembali untuk melihat kalian lagi. Sen Subing menyelesaikan kata-katanya dan menatap Tan Yun, gigi kerangnya terbuka dengan ringan. Tuan, terima kasih telah menemanimu selama berhari-hari. Aku berjanji pada ayahmu untuk menjagamu, jadi aku pasti akan melakukannya, kata Tan Yun. Sen Subing menganggukkan kepalanya sedikit. Tuan, ayo pergi, kembali ke sekte. 2 hari kemudian, dini hari. Sen Subing dan Tan Yun kembali ke sekte. Besok adalah hari kompetisi 9 Vena Sekte Dalam. Setelah keduanya naik perahu roh dan memasuki sekte dalam, Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa dia akan pergi sebentar dan akan mengunjunginya di Ice Clear Immortal Mountain nanti. Setelah dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, Sen Subing terbang kembali ke Danpulse dengan kapal rohnya. Gerbang Gunung Danpulse, pada saat ini, Tan Yun telah menyingkirkan kerudung dingin nafas kura-kura, mengenakan jubah murid lain-lain, kaki di pedang terbang tergantung di udara. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin Anda lakukan. Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbangnya, terbang ke Danfein, dan melesat menuju Spirit Mountain Medicine Garden. Dia tidak melihat Mu Mengyu selama setengah bulan, dan sementara dia merindukannya, dia sedikit khawatir bahwa orang-orang dari garis keturunan jiwa binatang akan menemukan taman obat gunung roh untuk Tan Yun, yang berada di tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, memiliki kecepatan terbang yang sebanding dengan tingkat pertama dari ranah pemurnian jiwa, mencapai 250.000 mil per hari yang menakutkan. 3 jam kemudian, ketika Tan Yun muncul di langit di atas gunung abadi Changling, suara teriakan dan makian yang berisik terdengar dari taman obat gunung roh dan mencapai telinga Tan Yun. Pergi dari sini. Dasar brengsek, kakak ipar kita bilang jangan kembali, kamu masih mengandalkan di sini untuk menata rambut. Apakah kamu ingin aku menyajikan teh dan air untukmu? Hahaha, Danyu benar, bocah kulit putih kecil cepatlah keluar. Kamu tidak diterima di taman obat gunung roh kami. Itu, apa-apaan ini? Ini bukan garis keturunan jiwa binatangmu, apalagi kebajingan dalam nada dan kami yang berpura-pura menjadi vagina. Itu benar, ketika kakak senior kita Tan kembali, kamu bahkan tidak bisa pergi jika kamu mau. Tan Yun melihat ke bawah pada suara itu, dan seketika, matanya yang berbintang dipenuhi dengan permusuhan yang dingin. Dalam bidang penglihatannya, Danyu dan murid Taman Pengobatan Gunung Roh lainnya, menghalangi Mu Mengyu dan Suezian, menghadapi seorang pemuda berjubah hijau yang ramah di depan mereka. Tan Yun mengenal pemuda berjubah hijau, jika bukan Bai Su dan siapa itu. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa ketika dia dan Mu Mengyu, Suezian, Zhong Wuxiao memasuki gerbang dalam setelah berpartisipasi dalam 9 seleksi utama, Bai Su yang mengemudikan perahu roh dan menjemput Mu Mengyu untuk kembali ke garis keturunan jiwa binatang. Ketika Bai Su menatap mata Mu Mengyu, itu penuh nafsu, dan ketika dia pergi, dia juga memberi dirinya sendiri kata-kata transmisi suara. Tan Yun masih ingat dengan jelas, Tan Yun, saat ini, gerbang dalam adalah tempat yang paling penting untuk dikunjungi. Tan Yun, sekarang 600.000 murid sekte dalam, siapa yang tidak tahu bahwa kamu sia-sia? Kamu,
Seekor katak yang hanya menjadi murid lain-lain dan vain karena wajah lama Sen Qingqiu. Kualifikasi apa yang layak kamu dapatkan sebagai saudari junior? Pikir Tan Yun. Tiba-tiba, disela oleh gaun ungu Suezian, Bai Su, kakakku berkata untuk tidak kembali, mengapa kamu masih terjebak di sini? Bao tak tahu malu. Ketika iparku kembali, kamu akan memiliki waktu yang baik. Tangan Suezian di pinggang kecil, masih seringai lebar, marah pada Bai Su. Bai Su mengabaikan Suezian, wajahnya sangat dingin, menatap Mu Mengyu, tidak bisa membantah, adik perempuan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, besok kompetisi 9 Vena akan dimulai, kamu masih tinggal di sini untuk apa? Apakah kamu mau untuk membunuh orang tua itu? Wajah cantik Mu Mengyu muncul jejak ejekan, aku tidak memilikinya master binatang buas ini. Kamu bisa pergi, Mu Mengyu. Bai Su memarahi, saya telah memberi Anda kesempatan. Karena Anda terobsesi, maka saya menyalahkan Bai karena tanpa ampun. Dengan itu, Bai Su melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang muncul di tangannya. Matamu Mengyu berkedip dengan aura dingin, Bai Su, jangan berpikir bahwa kamu adalah lawanku karena kamu peringkat ketiga dalam kekuatan di antara para murid dari garis keturunan Beast Soul. Demi mantan sesama murid, aku tidak mau, untuk mempersulitmu, tetapi kamu harus melakukannya. Konsekuensimu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Mu Mengyu sekarang mengolah Alkitab Nirvana yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun, meskipun dia baru mencapai volume pertama dari alam Dacheng, dia yakin bahwa bahkan Bai Su tidak cocok untuknya. Sejak dia bergabung dengan silsilah jiwa binatang, dia telah berkultivasi di pagoda ruang waktu biji mustard, dan para murid dari silsilah jiwa binatang hanya tahu bahwa dia telah maju ke kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Tetapi tidak ada yang melihat pertarungannya belum. Hahaha, mempermalukan dirimu sendiri. Bai Su menyapu matanya ke arah Mu Mengyu yang terpesona dan tertawa mesum. Pelacur kecil, mengapa kita tidak mencoba saja? Lihat bagaimana aku mengalahkanmu setelah aku mengalahkanmu. Kamu, Mu Mengyu baru saja membuka mulutnya, suara dingin yang rendah datang dari lemari besi. Bai Su, aku akan menunjukkan padamu hari ini, apa yang disebut bencana dari mulut. Bai Su tiba-tiba mendongak, tetapi melihat bayangan dengan aura kekerasan, telah muncul di langit di atasnya. Tapi itu adalah Tan Yun yang menukik dan mengayunkan tinjunya ke arah kepala Bai Su. Kecepatan apa? Hati Bai Su tercengang, dan dalam sekejap, dengan Beastbone Soul-nya, dia mengerahkan 10 kali kekuatannya, tinju kanannya berputar-putar dengan energi spiritual, dan dia mengayunkan tinjunya ke atas dengan niat bertarung yang tinggi untuk menghadapi serangan itu. Tidak ada harga diri. Bai Su meremehkan. Menurut pendapatnya, Tan Yun, yang berada di alam jiwa janin tingkat ke-9, bukanlah lawannya. Siapa dia? Dia adalah kakak laki-laki tertua di antara 3 murid pribadi Taois jiwa binatang. Dia adalah murid dari garis keturunan jiwa binatang, kekuatan dari 3 keberadaan teratas. Saat kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak seperti nebula, dan efek samping yang luar biasa, dengan pasir dan batu yang beterbangan, menyebar dengan cepat ke segala arah. Saat kedua tinju bertemu, pusaran energi spiritual meledak seperti nebula. Debu memenuhi udara, suara tulang retak yang jelas sangat menusuk. Di depan kerumunan, darah muncul, jari-jari patah beterbangan, tinju kanan Bai Su meledak di depan tinju Tan Yun, sangat rapuh. Mustahil, kamu hanya di tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dalam kengeriannya, Bai Su merasakan kekuatan yang kuat melonjak ke lengan kanannya dari tangannya yang patah. Seketika, lengan jubah lengan kanannya meledak, dan dalam kekaburan berdarah, kakinya tidak dapat menahan kekuatan kuat yang menembus seluruh tubuhnya, dan lututnya jatuh dengan keras ke tanah. Ah, tanganku, jika bukan karena kecerobohan saya, bagaimana Anda bisa menyakiti saya? Bai Su mendesis, tubuhnya melompat, cincin Qiankun tangan kirinya menyala dengan lampu hijau, memegang pedang terbang senjata harta karun kelas bawah, mengayunkannya seperti kilat ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, kilatan cahaya merah dari alis Tan Yun meledak saat itu, tangan kanan Tan Yun meraih tarian api dari pedang surgawi Hongmeng, mengangkat surai pedang merah untuk dipotong secara langsung. Apa sebenarnya pedangmu? Di tengah tangisan panik Bai Su, setelah tarian api pedang ilahi langsung memotong pedang terbang harta karun kelas bawah, aura merah membawa aliran darah dan memotong lengan kiri Bai Su yang menggunakan pedang. Detik berikutnya, Tan Yun menyingkirkan tarian api, sosoknya melintas, dan tangan kirinya mencekik leher Bai Su.
Saat Tan Yun memberi isyarat, pedang patah Bai Su yang jatuh ke tanah tertelan ke tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang yang patah, dan bilah pedang yang tajam diletakkan di bibir Bai Su. Tan Yun, jangan ah. Kesombongan Bai Su sebelumnya hilang, dan matanya ketakutan. Tatapan Tan Yun suram dan dia mengabaikannya. Tangan kirinya mencekik leher Bai Su, dan pedang patah di tangan kanannya, menembus bibir Bai Su, tetesan darah merah menetes dari luka bibir Bai Su. Mata Tan Yun semakin dingin, baru saja ketika kamu mengutuk mimpi, aku berkata bahwa aku akan membuatmu mengerti konsekuensi dari kemalangan yang datang dari mulut. Tan Yun, jangan potong lidahku, aku tahu aku salah. Bai Su panik, memikirkan penampilan tragis Wu Feixiong setelah dianulir oleh Tan Yun, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Aku seharusnya tidak mengutuk kakak seniormu, sungguh, aku benar-benar salah. Senyum iblis muncul di wajah Tan Yun, kata-kata yang diucapkan, air tumpah. Air yang terbalik sulit untuk dikumpulkan. Tan Yun, Bai Su dengan cemas bermata merah, apakah kamu begitu kejam? Aku baru saja memarahinya, dan kamu memperlakukanku dengan sangat tidak manusiawi. Tan Yun mencibir, begitukah? Pikirkanlah, apa yang pernah kamu katakan kepada Laozi? Kamu mengatakan bahwa jika Laozi mendekati Meng Rui lagi, biarkan Laozi menghilang selamanya. Ketika Laozi pertama kali memasuki sekte dalam, Anda mengancam akan mempermalukan saya dan bergerak melawan saya untuk membunuh saya. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini, saya belum pergi untuk menyelesaikan masalah dengan Anda, tetapi Anda telah datang ke pintu saya, hari ini, ya, bagus, sangat bagus. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menikam pedang yang patah itu ke mulut Bai Su dengan keras dan memutar pergelangan tangannya untuk menghancurkan gigi dan lidahnya. Wow, Bai Su mencicit kesakitan, air mata dan ingus mengalir ke mulutnya. Tan Yun menarik pedang patah dari mulut Bai Su dan dengan santai melemparkannya ke tanah, berkata dengan dingin dan kejam, menghancurkan lidahmu hari ini adalah alasan mengapa kamu mengutuk wanitaku. Tapi apa yang kamu ancam sebelumnya, kita harus menyelesaikan masalah lain. Tangan kiri Tan Yun mencekik leher Bai Su, telapak tangan kanannya terangkat tinggi, bola energi spiritual menyatu di telapak tangannya, dan segera, telapak tangan kanannya tercetak ke dahi Bai Su. Mata Bai Su melotot, dan dia berteriak putus asa. Dia tahu bahwa Tan Yun akan menyia-nyiakan kolam rohnya. Jangan khawatir, membunuhmu masih mengotori tanganku, aku tidak akan membunuhmu. Tan Yun mencondongkan tubuh ke telinganya, suaranya seperti mantra sihir, aku juga punya banyak cara untuk membunuhmu tanpa sadar, tapi aku tidak akan melakukannya. Mu Mengyu adalah wanita Laozi, kamu telah bernafsu padanya sejak awal, dan kamu telah membunuhku, kamu hanya memberi Laozi siksaan perlahan dan menunggu untuk mati karena usia tua. Tentu saja, tidak jauh dari tebing, aku tidak menyia-nyiakan kakimu, adalah memberimu pilihan kedua, nanti lompat dari tebing untuk bunuh diri, selamatkan hidupmu menderita. Kata-kata, tangan kanan Tan Yun menekan pintu kepala Bai Su, sekaligus, telapak kekuatan spiritual menyembur ke kolam spiritual Bai Su. Bai Su berjuang sejenak sebelum kolam spiritualnya hancur, berubah menjadi invalid tanpa pegangan. Apakah Anda mati karena usia tua dalam siksaan, atau mengakhiri hidup Anda memilih. Tan Yun melepaskan Bai Su dengan tangan kirinya, pergilah. Dengan hancurnya kolam roh Bai Su, wajahnya, yang awalnya tampak berusia 20-an, berubah menjadi pria parubaya berusia 40-an. Dia menatap Tan Yun dengan kejam, dengan mata seperti mata kutukan. Tidak dapat berbicara, dia menggunakan matanya untuk memberi tahu Tan Yun, mengutukmu sampai mati. Bai Su menarik pandangannya, terhuyung-huyung menuju tebing di tengah gunung, aura jenius masa lalu menghilang, dia tidak tahan menerima pukulan seperti itu. Sampai dia mencapai ujung tebing dan mengambil langkah dari tebing. Mungkin dia mati karena pengecut, atau mungkin dia memilih jalan kedua untuk martabat terakhir. Kakak ipar itu luar biasa. Sue Zian tampak sangat senang dan datang ke Tan Yun, dia pantas mati. Faktanya, kamu tidak tahu, ketika saudara perempuanmu berada di garis keturunan jiwa binatang, dia berulang kali mencoba meremehkan saudara perempuanmu. Sambil tersenyum, Tan Yun memandang Mu Mengyu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan ini pergi ke kematiannya dengan mudah. Baiklah, jangan marah. Mu Mengyu melangkah maju untuk merapikan jubah Tan Yun yang berantakan dan berkata dengan lembut,
aku tidak tahu kapan kamu menjadi begitu kuat. Aku tidak memberitahumu karena aku khawatir kamu akan membalas dendam padanya dan terluka. Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Mengyu dan berkata dengan serius, ingat, di masa depan, jika ada orang yang berani berkomplot melawanmu lagi, kamu harus memberitahuku. Oke, bibir merah muda Mu Mengyu berdesir dengan senyum bahagia. Neneknya, pantas mati, orang ini bukan orang baik. Dan Yu mengutuk dan membersihkan darah di tanah dengan cepat. Saudara ipar, Sue Zian berkata dengan cemas, saya mendengar dari saudarimu, Anda menghapus putra Taois jiwa binatang, dan sekarang setelah murid tertua Taois jiwa binatang juga mati, saya khawatir dia akan membalas Anda. Prajurit ke prajurit, Wu Hong ingin bermain sesuai keinginannya, aku akan menemaninya sampai akhir. Niat membunuh Tan Yun tumbuh, selain itu, dia dan aku telah lama menjadi musuh bebuyutan, jika dia tidak berurusan denganku, aku akan mengambil nyawanya. Tan Yun memikirkan Taois jiwa binatang yang mengirim orang ke kota Wang Yue untuk memusnahkan keluarganya sendiri, dia membenci giginya. Kakak ipar, aku hanya menyukaimu seperti ini. Sangat jantan. Sue Zian tampak seperti wanita jantan dan menepuk bahu Tan Yun, lalu, dengan sedih, dia berkata, kakak ipar, kamu benar-benar sama, karena kamu kembali ke rumah, kamu tidak mengatakan untuk membawaku keluar, untuk jalan-jalan bersama. Tumpangan. Tan Yun membaca sekilas mulutnya, bagaimana kalau mengajakmu keluar saat kamu pulang nanti? Bagus. Ini kesepakatan. Bajingan itu anak anjing. Sue Zian tertawa. Tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menatap Sue Zian dan berseru, Tes, aku tidak melihatnya. Kamu sekarang berada di kesempurnaan agung alam jiwa janin. Itu benar, bahkan tidak melihat siapa aku. Sue Zian berkata dengan senyum lebar, kakak ipar, sejak saya memasuki sekte dalam, saya telah berkultivasi secara tertutup, dan juga, metode gong yang Anda berikan kepada saya, Hus. Tan Yun memberi isyarat kepada Sue Zian untuk tidak mengungkit masalah metode gong di depan umum. Sue Zian mengerti, segera kata-kata itu berubah. Kakak ipar, bagaimanapun, saya sekarang merasa bahwa kekuatannya setidaknya bisa masuk 10 besar daftar Wolong. Tidak buruk oh, teruslah bekerja dengan baik. Setelah Tan Yun memberi dorongan, dia berkata, besok akan menjadi kompetisi 9 pembuluh darah, mengapa kamu belum kembali ke Vena 5 jiwa? Kembali ke belakang apa? Aku tidak akan kembali. Besok aku akan ke Panlong Giant Peak bersama kalian untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 9 Vena. Sue Zian selesai dengan kepulan kemarahan, agak sibuk dan sendirian, dan pergi ke samping. Meng Yu, ada apa dengan gadis ini? Tan Yun bingung. Sayangnya, bukan karena Zian terlahir cantik yang menyebabkan masalah. Mu Mengyu menghela nafas, Tan Yun, cucu dari Taois 5 jiwa, naksir Zian, telah mengejar Zian, orang itu juga telah saya lihat, tampan, saya mendengar bahwa reputasi karakternya sangat bagus, namun, Zian tidak seperti dia. Jika kamu tidak menyukainya, katakan saja, apa yang menyebalkan tentang itu. Tan Yun dengan santai berkata, jika itu mengoceh dan mengganggu, Zian kamu memberitahu saudara ipar untuk membersihkannya. Mu Mengyu melirik Sue Zian yang tidak jauh dari sana, lalu berjinjit, di telinga Tan Yun, berbisik, aku merasa gadis ini, menyukaimu. Tan Yun mendengus, jangan menggoda, bagaimana mungkin? Tentu saja itu tidak mungkin. Aku tidak menyukaimu. Sue Zian jelas mendengar kata-kata Mu Mengyu, dia berbalik dan cemberut bibirnya yang merah terang, menatap Mu Mengyu, kakak seniormu, jika kamu terus menebak-nebak omong kosong, aku akan benar-benar marah. Baik, aku tidak akan mengatakan apa-apa, oke. Mu Mengyu memutar matanya. Pada saat ini, kaki Sen King Feng di atas pedang terbang, melayang di atas taman obat Gunung Roh, menatap Tan Yun, tertawa dan memarahi, bocah, kamu telah kembali ke rumah ke klan selama setengah bulan, orang tua saya akhirnya menemukan Anda. Tan Yun menatap Sen King Feng dan berkata dengan kepalan tangan, saya telah bertemu dengan penatua ketiga, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan dari saya. Ketika Tan Yun diam-diam memusnahkan penatua ketiga Pang Xiyuan, Sen King Feng secara pribadi ditunjuk sebagai penatua ketiga oleh Tang Xinying untuk mengelola murid-murid di bawah murid-murid Pang Xiyuan sebelumnya. Hentikan omong kosongnya, kepala desa ingin bertemu denganmu, ikut dengan lelaki tua itu. Setelah mendengar ini,
Tan Yun memintamu Meng Yu dan Sue Zian untuk menunggunya di Taman Obat Gunung Roh sebelum melompat ke pedang terbang Sen King Feng. Sen King Feng membawa Tan Yun dan terbang menuju Gunung Abadi Bingqing. Penatua ketiga, aku ingin tahu apa yang dicari ketua untuk murid. Tan Yun bertanya. Sen mengundang angin untuk mengendarai pedang terbang, tanpa menoleh ke belakang berkata, pergi dan kamu akan tahu.